Hai guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu, channelnya tempat edukasi, tips dan trik dan juga info beasiswa. Nah, di video kali ini mungkin ada teman-teman yang lagi galau nyari metode penelitian atau topik apa yang kira-kira bagus untuk teman-teman jadikan tema penelitian teman-teman, baik itu skripsi, tesis maupun mungkin disertasi. So, di video kali ini Sahabat Ilmu akan berbagi tentang metode penelitian meta-analisis. Dan buat teman-teman yang benar-benar pengen penelitian dengan waktu yang fleksibel, artinya tidak terbatas ruang dan waktu, teman-teman tepat banget nonton video ini. Dan jangan skip videonya, tonton sampai habis. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. So, jangan lupa tonton sampai habis. Ini dia guys, videonya. Meta-analisis. Meta-analisis sendiri merupakan seperangkat teknik statistik untuk mensintesis hasil dari beberapa studi berdasarkan rujukan dari Brownstein, Hedges, Higgins, dan Ornstein tahun 2009. Mengapa meta-analisis ini ada? Perlu diperhatikan menjadi pokok perhatian kita bahwa apakah hasil-hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau terpublish memiliki hasil yang relatif sama. Pasti jawabannya ada dua, bisa iya atau tidak. Nah, jika memang iya, apakah ukuran efek yang digunakan? Dan bagaimana presisi dari ukuran efek tersebut sehingga menyebabkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau terpublish tersebut memiliki hasil yang relatif sama? Lantas, kalau misalkan jawabannya tidak, mungkin apakah ada faktor-faktor yang menjelaskan terkait mengapa tidak sama atau bisa dikatakan heterogenitas hasil-hasil tersebut. Jadi, inilah yang harus jadi perhatian buat kita yang akan menggunakan metode meta-analisis ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tujuan dari meta-analisis ini yakni untuk membuat kesimpulan tentang distribusi ukuran efek di seluruh rangkaian studi. Apakah ukuran efek tersebut mewakili efek pengobatan, perbedaan kelompok, atau korelasi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat dari meta-analisis terdiri dari dua. Pertama, bisa memberikan informasi berupa wawasan dan pengetahuan baru, dan referensi secara tertulis di bidang pendidikan matematika, khususnya karena di sini saya lagi bahas tentang pendidikan matematika. Tapi untuk meta-analisis ini tidak terbatas pada pendidikan matematika saja. Artinya bidang-bidang keilmuan lain juga bisa menggunakan metode ini. Nah, referensi secara tertulis tersebut berdasarkan hasil estimasi dan evaluasi tentunya. Kedua, memberi informasi yang jelas dan akurat bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan, karena di sini konteksnya adalah saya meneliti tentang pendidikan. Tapi sekali lagi, walaupun non-pendidikan juga bisa, jadi bidang-bidang keilmuan yang lain juga bisa menggunakan metode meta-analisis ini. Dan juga praktisi di bidang pendidikan matematika, khususnya di sini berkaitan dengan penelitian saya, yaitu guru ataupun dosen, seperti kapasitas kelas berapa sih pada siswa tersebut, atau pada jenjang pendidikan apa, durasi perlakuan berapa, di wilayah mana, dan lain sebagainya, sebagai bentuk implementasi dari penelitian tersebut paling berpengaruh. Berdasarkan tujuan dan manfaat dari meta-analisis sendiri, tentunya meta-analisis ini tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya sebagai metode penelitian. Untuk kelebihannya sendiri, mungkin ini ada beberapa opini dan juga ada hasil dari analisis. Pertama, hasil lebih bisa representatif, di mana hasil akhirnya berupa effect size. Kedua, dapat mengkombinasikan berbagai macam penelitian yang telah ada. Ketiga, dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan terkait hasil dari suatu studi yang karakteristiknya atau mungkin studinya itu bersifat macam-macam gitu, jadi nggak satu. Dan dapat menghasilkan banyak artikel penelitian. Di masa pandemi juga terkhusus untuk penelitian di bidang pendidikan, mungkin metode ini dirasa lebih efektif. Karena di masa pandemi ini
Terkadang siswa yang menjadi objek penelitian tidak tentu, kadang pembelajarannya bisa daring, luring, atau mungkin tatap muka terbatas. Maka metode penelitian ini dirasa efektif karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari metode penelitian dari meta-analisis ini ada 4. Pertama, banyaknya sampel yang diambil memungkinkan terjadinya sampel-sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu. Kedua, seringkali hasil penelitian yang dipublikasikan hanya hasil penelitian yang signifikan saja. Sedangkan kita nggak tahu ada penelitian yang tidak signifikan dan biasanya tidak dipublikasikan. Ketiga, metode penelitian ini tidak cocok diterapkan apabila sampel datanya kecil. Keempat, bisa saja terjadi methodological error. Nah, itu dia guys untuk kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk mengambil metode penelitian ini sebagai metode yang akan digunakan oleh teman-teman untuk menulis karya ilmiah, atau mungkin juga teman-teman yang akan menulis artikel. Metode penelitian dari meta-analisis ini sendiri terdiri dari 6 langkah, mulai dari desain penelitian, kriteria inklusi, strategi pencarian literatur, seleksi studi, ekstraksi data, dan terakhir adalah analisis statistik. Desain penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian meta-analisis ini adalah systematic review. Secara umum, systematic review merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap secara inklusif dan komprehensif terkait hasil data dari sejumlah penelitian terdahulu, merujuk pada Little dan kawan-kawan tahun 2008. Melalui meta-analisis sebagai salah satu metode penelitian yang menggabungkan, mereview, serta menelaah data-data hasil penelitian berdasarkan hasil temuan sebelumnya. Merujuk pada Chopper tahun 1982, Chopper dan Hedges tahun 2009, mengungkapkan bahwa sebagai salah satu metode, meta-analisis ini memiliki beberapa tahapan. Meta-analisis ini memiliki beberapa tahapan. Di sini dipaparkan ada 7 tahapan dari meta-analisis. Pertama, pendefinisian masalah penelitian. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, proses pengkodingan. Keempat, seleksi studi. 5, ekstraksi data. 6, analisis statistik. Dan 7, interpretasi dan laporan. Mulai dari kriteria inklusi. Apa itu kriteria inklusi? Strategi tersebut mencakup pada strategi pencarian literatur dalam mencari studi-studi primer yang sesuai dengan kriteria inklusi. Peneliti menggunakan beberapa database, misalnya Semantic Scholar, Education Research Information Center atau ERIC, Directory of Open Access Journal Open Knowledge, Science Direct, Springer Publishing, IOV Science, IP Proceeding, Atlantis Press, dan masih banyak lagi. Melalui beberapa database tersebut, studi-studi primer ditelusuri dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema penelitian. Jika kita telah menentukan kriteria inklusi, maka selanjutnya kita akan melakukan yang namanya seleksi studi. Dalam meta-analisis ini, merujuk pada Liberty dan kawan-kawan, bahwa dalam proses menyeleksi studi-studi primer, peneliti biasanya berpedoman pada kriteria inklusi yang mengungkapkan bahwa proses seleksi studi primer dari meta-analisis ini melalui 4 tahap yang berpedoman pada prisma. 4 tahapan yang berpedoman pada prisma diantaranya ada: pertama, identifikasi atau identification, kedua, proses screening, ketiga, eligibility, dan yang keempat, included. Inilah gambaran dari pedoman prisma. Dari tahapan-tahapan atau 4 tahapan tadi, ada identifikasi, screening, eligibility, dan included. Di